Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang nonton channel ini diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, sekedar informasi bahwa pelaksanaan TKD dan Korpalues BUMN dimulai tanggal 19 Mei sampai 24 Mei 2022. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes, semoga mendapat nilai maksimal dan dinyatakan lulus. Amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tes, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat tes nanti. Karena pelaksanaan tes menggunakan komputer dengan bank soal yang banyak, maka belum tentu kita mendapatkan model soal yang sama dengan peserta yang sudah tes. Semoga video kali ini bisa membantu dan nantinya teman-teman dapat model soal yang sama seperti di video ini. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, ini bentuk soalnya adalah sinonim atau persamaan kata. Persamaan kata dari dinamis adalah tetap, konstan, bergerak terus, diam, atau turun. Jadi jawaban yang tepat adalah bergerak terus. Ya, jadi di sini usahakan tidak memilih opsi yang beberapa opsinya sama maknanya, tetap, konstan, diam. Ini jangan dipilih karena ini maknanya sama. Ya, jadi jawabannya adalah bergerak terus, persamaan kata dari dinamis. Lanjut ke soal nomor 2. Masih sinonim atau persamaan kata. Persamaan kata atau sinonim dari reshuffle adalah pengangkatan, pemberhentian, peresmian, penggantian, penawaran. Jadi kata reshuffle ini sering kita dengar di pemerintahan, reshuffle kabinet. Artinya adalah penggantian kabinet. Ya, jawabannya adalah penggantian. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini bentuknya adalah antonim. Antonim atau lawan kata. Ya. Retro, lawan kata atau antonimnya adalah baru, modern, klasik, progres, canggih. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar kata retro, bisa dilihat pilihan gandanya ada yang mirip baru, modern, canggih. Nah, ini jangan dipilih baru, modern, canggih karena ini makna katanya sama, mirip, canggih, modern, baru. Jadi kemungkinan jawabannya adalah antara klasik dengan progres. Ya, jadi pembahasannya adalah retro artinya adalah belakang atau ke belakang. Jadi lawan kata ke belakang itu adalah kemajuan. Di kemajuan. Nah, sedangkan di sini di pilihan ganda tidak ada kemajuan, jadi kemajuan itu sendiri sinonimnya adalah progres. Jadi retro lawan katanya adalah progres. Ya. Progres. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 masih antonim atau lawan kata. Lawan kata dari sekuler adalah duniawi, serikat, demokratis, komunis, keagamaan. Jadi pembahasannya adalah sekuler artinya adalah bersifat duniawi. Sinonimnya bersifat duniawi. Jadi lawan katanya adalah keagamaan. Jadi bersifat duniawi itu antonimnya adalah keagamaan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Untuk soal nomor 5, jenis soalnya adalah analogi atau padanan kata.
Untuk menyelesaikan soal analogi, pada video sebelumnya kita harus membuat kalimat penghubung antara kata yang diberikan. Di sini ada titik-titik cinta, padanan katanya marah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal analogi, maka langkah pertamanya adalah kita akan membuat kalimat penghubung antara kata yang sudah diberikan, ya, cinta, marah. Maka di sini kalimat penghubung yang tepat adalah titik-titik terjadi karena ada rasa cinta. Kalimat yang ini hubungan ini. Kemudian kalau yang kalimat kedua, marah terjadi karena ada rasa titik-titik. Maka kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah cemburu. Ya, cemburu terjadi karena ada rasa cinta. Ya, jadi kalimat penghubungnya adalah cemburu terjadi karena ada rasa cinta. Maka marah terjadi karena ada rasa benci. Jadi jawaban yang tepat adalah cemburu dan benci. Jadi silakan kalimat penghubung dibuat untuk kata yang sudah diberikan. Berikutnya soal nomor 6. Masih soal padanan kata atau analogi. Titik-titik gila, analogi dengan atau padan dengan lembab titik-titik. Maka seperti soal nomor 5, kita buat kalimat penghubung terhadap kata yang diberikan. Titik-titik gila, kira-kira kalimat penghubung yang tepat adalah ya hilang titik-titik orang dikatakan gila. Sedangkan lembab dengan ini kata penghubungnya adalah hilang kelembaban akan titik-titik. Maka kata yang tepat untuk mengisi kalimat penghubung adalah hilang akal orang dikatakan gila. Hilang kelembaban, kalau kita kaitkan dengan kulit, akan kering. Jadi jawaban yang tepat adalah akal dan kering, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 kita sudah masuk pola deret angka atau numerik. Kita lihat dulu angkanya seperti ini, ya, ada angka yang naik dalam deret langsung seperti ini, 22, 26, maka kemungkinan ini polanya adalah pola selang-seling, ya, pola selang-seling. Tapi sebelum kita menggunakan pola, kita coba dulu trik dan trik cepatnya. Ini pola angkanya adalah naik turun. Kemudian tipnya, jangan pilih angka di bawah 26. Kenapa? Karena kita lihat di sini deret yang di sini 18, 22, 26, otomatis lebih dari 26 angkanya yang muncul jawaban di sini, ya. Harusnya lebih dari 26. Maka jangan pilih yang di bawah 26. Maka kita hilangkan saja 0 dan 22. Kenapa? Karena tidak mungkin nilainya kan harus di atas 26. Berikutnya tip dan triknya adalah jangan pilih angka di atas 34. Kenapa? Karena biasanya di sini nilainya sudah turun, ya, di bawah 34. Jadi jangan pilih angka di atas 34, yaitu 38 dan 42, karena ini tuh turun. Maka sisa satu jawaban. Sekarang kita bahas saja pola deret yang pertama, yang bawah ini, itu polanya adalah tambah 4, 22 tambah 4, 26, 6 tambah 4, 30, 30 tambah 4, 34. Itu pola deret yang di bawah. Yang di atas juga sama, 18 tambah 4, 22, 22 tambah 4, 26, 26 plus 4, muncullah jawaban 30. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah
Ya, jadi di beberapa soal masih bisa digunakan tip dan trik seperti ini ya, tanpa harus mencari pola dari deret itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini masih jenis soal deret angka atau numerik. Langsung aja kita ke pembahasan soal. Kita coba menggunakan cepat dulu untuk soal seperti ini. Kita lihat pola deret angkanya adalah, lihat, nah ini deret angkanya, polanya adalah di sini dari 22, 24 ke 21 7 ini turun, naik lagi, turun lagi, naik, turun. Nah, kemungkinan nilainya adalah turun di setelah 53 ini. Maka kita tip dan triknya adalah jangan pilih angka di atas 53. Maka kita bisa hilangkan 55, 56 dan 60. Kenapa? Karena nilainya di sini turun, maka harus kurang dari 53. Maka tersisalah 26 dan 50. Maka di sini dua pilihan ini masih mungkin. Ya, 50 juga kurang dari 53 turun, 6 juga kurang dari 53 turun. Maka sekarang kita cari pola dari deret soal ini. Kita lihat kalau kita ingin menganalisa ini apakah deret selang-seling, kita bisa lihat 224 ke 220, kemudian 220 ke 103 ini agak jauh jaraknya. Ini kemungkinan bukan deret selang-seling. Jadi ini deret beraturan ya. Kita coba lihat. Nah, ini dari angka pertama kedua itu dikurangi 7, 224 dikurangi 7 dapatlah 217. Berikutnya dari 217 ke 220 itu adalah plus 3 ya, plus 3 dapatlah 220. Kemudian dari 220 ke 110 ini tidak lain adalah bagi 2, 220 bagi 2 nilainya adalah 110. Nah, biasanya maksimal 3 pola untuk deret angka. Jadi kalau 4 jarang sekali. Kita coba ulang kembali pola deret yang sudah kita buat. Min 7, 10 dikurangi 7, ya benar ya, 103. Berikutnya pola kedua plus 3, 103 tambah 3, benar 106. Sekarang pola berikutnya adalah dibagi 2, ya benar juga ya, 106 bagi 2, 53. Maka kita kembali ke pola yang pertama, dikurangi 7, maka kita dapatkan nilainya adalah 40. Nah, maka polanya adalah min 7 plus 3 bagi 2. Nah, jawaban yang benar adalah 46 ya. Jadi tidak, walaupun tidak semua bisa kita coret, tapi kita bisa meminimalisir kesalahan ya. Jadi ini sudah kita bisa hilangkan 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 ini masih deret, tapi deret huruf ya, deret huruf. Kurang lebih cara mengerjakannya sama. Dia punya pola juga. Kita lihat polanya. Untuk soal nomor 9 maka polanya adalah ini dari pola deret berurutan 3 huruf A, B, C, B, C, D, dimulai dari huruf berikutnya B, C, D, kemudian dari C, D, E. Nah, setelah C, D, E dimulai dari D, E, F. Maka berikutnya dimulai dari E secara berurutan, E, F, G. Nah, gitu. Jadi pola deretnya berurutan 3 huruf. Maka jawaban yang tepat adalah E, F, G, yaitu ini E, F, G. Jadi ini pola deret huruf. Nah, silahkan diperhatikan polanya juga. Kita lanjut ke soal nomor 10. Masih soal deret huruf. Untuk nomor 10, lihat di sini hurufnya C, F, I, L, O. Nah, dicari 2 huruf berikutnya. Lihat polanya, C, F ini
jarak dari dua huruf sebelumnya, E, D, E, F. F tentunya ke I ada GH di sini, F, G, H, I. Kemudian dari I ke L ada dua huruf J, K, I, J, K, L. Begitupun L ke O, L, M, N, O. Nah, kemudian dari O ke huruf berikutnya yang dicari adalah O, P, Q, R. Jadi di sini jawaban huruf yang pertama adalah R. Jadi kita bisa hilangkan option yang tidak memiliki huruf R. Ya. E, V, I, V. Ini sisa dua option. Nah, kemudian trik berikutnya, jangan memilih yang huruf yang berurutan, misalnya RS. Ya, jadi pola sebelumnya tidak ada yang berurutan RS, jangan dipilih yang berurutan RS. Nah, maka lengkapi deretnya RST, ya, RST baru U. Maka jawaban yang tepat adalah huruf setelah U adalah R dan U. Ya, itulah penyelesaian untuk soal deret huruf. Jadi teman-teman silahkan perhatikan polanya dengan mengingat kembali alfabet, ya, A, B, C urutannya sampai Z. Ya, karena itulah pola untuk soal seperti deret huruf. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 ini masih pola angka, tapi pola angka yang diubah bentuknya dalam bentuk bagan seperti ini. Jadi pertanyaan yang diminta adalah melengkapi lingkaran yang kosong ini, di mana nanti bantuannya adalah angka atau pola yang ada di gambar sebelah kiri. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi kita harus mengetahui pola angka yang diberikan pada bagan sebelah kiri. 23. Nah, kira-kira 23 ini diperoleh dari pola seperti apa antara 5, 6, dan 7, ya, gitu. Berikut polanya. Nah, pola yang pertama antara 6 dengan 5 ini kita kalikan dulu. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, supaya mendapatkan 23, maka kita akan mengurangi 30 dengan 7. Jadi 6 kali 5, lingkaran atas dikalikan, kemudian dikurangi dengan lingkaran yang tengah. 30 kurang 7 dapatlah 23. Nah, jadi ini pola yang akan kita gunakan untuk mencari jawaban lingkaran yang kosong. Sekarang kita coba langsung polanya. Lingkaran atas kita kalikan, 7 kali 6 dapat 42. Hasil 42 kita akan kurangi dengan lingkaran yang di tengah. 42 kurang 9, maka kita dapatkan nilainya adalah 33, ya. Jawabannya adalah 33. Nah, jadi nanti kalau ketemu dengan angka yang lain, ya, jadi diharapkan teman-teman yang mendapatkan soal seperti ini silahkan mencari pola dari ketiga angka ini, baik itu perkalian, penjumlahan, sehingga hasilnya adalah angka yang dicari. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, ini masih soal nomor 12. Ini adalah pola angka, tapi gambarnya diubah sedikit. Ini mirip seperti manusia, ada kepala, tangan, kaki. Jadi ini pertanyaannya adalah berapa nilai angka yang ada di kepala pada bagian kanan, gambar bagian kanan. Kita langsung aja ke pembahasan. Kita harus mengetahui pola antara 8713 supaya mendapatkan 11. Jadi polanya adalah untuk lingkaran tangan, kedua tangan, ini adalah polanya kita jumlahkan dulu. 8 tambah 7 dapat 15. Kemudian lingkaran yang di kaki kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 4. 1 tambah 3 4. Maka untuk mendapatkan 11 tidak lain adalah
tangan, hasil tangan dikurangi dengan hasil kaki atau 11 dikurangi 4 dapat 11. Jadi benar ya, nilai kepalanya adalah 11. Dengan cara yang sama kita akan mencari nilai kepala yang ada di bagian kanan ya. Jadi pertama tangannya kita jumlahkan dulu, 9 tambah 8 17. Kemudian yang kaki dijumlahkan juga, 3 tambah 2 5. Baru hasilnya dikurangi, 17 kurang 5 adalah 12. Jadi jawaban yang diminta untuk nilai sini adalah 12. Ya, semoga penjelasan untuk pola angka seperti ini bisa dipahami. Jadi harapannya teman-teman yang belum mengikuti ujian, silahkan latihan lebih sering untuk gambar-gambar seperti ini. Dengan sendirinya nanti bisa melihat pola. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Untuk soal nomor 13 ini sudah masuk soal penalaran logis ya. Jadi kita berpikir logis dari soal yang dikasih. Nanti kita akan coba gunakan tip dan trik untuk soal penalaran logis ya. Nah, kita lihat soalnya. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Semua ponsel. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Tip dan trik yang bisa digunakan adalah kita lihat apabila ada kata semua ponsel, kemudian ada kata sebagian, maka nanti jawabannya adalah harus sebagian ya. Jangan pilih kata semua. Jadi pilihan yang mungkin adalah sebagian. Jadi kita hilangkan aja pilihan yang ada kata semua. Kita bisa cek apakah ini salah. Semua ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Salahnya di internet, karena sebagian ponsel ada internetnya, sebagiannya, bukan semua. Lalu yang bawah, semua yang ada fasilitas internet selalu ada fasilitas SMS. Jadi soalnya memberikan kata sebagian ponsel ada fasilitas internet. Jadi sini katanya semua yang ada fasilitas internet. Nah, ini yang tepat salahnya ya di situ ya. Semua yang ada fasilitas internet. Jadi tetap mengacu pada soal. Nah, kemudian ada tersisa kata sebagian-sebagian. Kita bisa menghilangkan juga. Kita lihat di sini kata kuncinya. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Nah, di bagian ini ada kata tidak ada fasilitas SMS. Ya, jadi padahal pernyataan soal semua ponsel ada fasilitas SMS. Jadi kita coret aja. Maka jawaban yang benar adalah sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Benar ya, sebagiannya ada internetnya, ada SMS-nya juga ya. Tuh, jadi ingat, apabila soal dimulai kata semua dan sebagian, maka jawabannya harus sebagian ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Masih soal penalaran logis. Kita cek. Sebagian mahasiswa memakai baju putih. Semua mahasiswa memiliki buku. Jadi sini ada kata semua dan sebagian. Maka jawabannya harus sebagian. Nah, karena di sini tidak ada kata sebagian, diganti dengan kata ada. Ya, jadi ada itu maksudnya sebagian. Ada mahasiswa, sebagian mahasiswa. Ya, semua kata semua kita coret. Nah, ini kita cek semua mahasiswa memakai baju putih, padahal pernyataannya sebagian. Nah, ini salah ya. Semua yang memakai baju putih memiliki buku. Tidak sebagian mahasiswa memakai baju putih. Ya, ini di luar konteks soal. Nah, sekarang kita lihat ada dua kata sebagian. Nah, di sini kita cari kata tidak. Ada mahasiswa memakai baju putih yang tidak memiliki buku. Ya, jadi yang benar kata tidak ini yang salah, karena kalau sudah mahasiswa dia punya buku ya. Ya, jangan sampai tidak punya buku. Jadi jawaban yang benar di sini adalah sebagian atau ada. Ya, ada mahasiswa
memakai baju putih yang memiliki buku. Benar kan? Jadi setiap mahasiswa punya buku. Ya, jadi sebagian pakai baju putih, maka sebagian mahasiswa yang memakai baju putih memiliki buku. Ya, gitu. Semoga bisa dipahami tip dan triknya. Kalau dimulai dari kata semua dan sebagian, tinggal pilih kata sebagian atau ada, ya, ada di sini, ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15, bentuk soalnya adalah penalaran gambar. Jadi kita diminta untuk melengkapi pola dari gambar ini. Ya, ini kosong, jadi kita akan mengikuti pola dari gambar sebelumnya. Ada beberapa tip dan trik yang bisa digunakan. Ya, kita lihat di sini. Ini lingkaran. Lingkaran hitam akan berubah menjadi lingkaran putih. Lingkaran putih akan menjadi lingkaran hitam. Nah, ini pun kotak akan menjadi kotak putih. Jadi jangan memilih yang berbentuk lingkaran, ya. Nah, yang diminta nanti adalah kotak, ya. Jadi kita hilangkan aja opsi yang ada lingkaran. Nah, tersisa kotak-kotak. Nah, sekarang lihat pola sebelumnya, ya, selalu berubah warnanya, ya, hitam putih, putih hitam, maka hitam harus putih. Jadi jawabannya sudah pasti adalah ini, kotak putih, lingkaran hitam di dalam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 16. Untuk soal nomor 16 ini adalah masih soal penalaran gambar. Kita akan coba tip dan trik cepatnya, yaitu dengan melihat pola yang ada di soal. Nah, ini polanya kita lihat, ada panah yang berhadapan dengan grafik. Kalau kita lihat, kita akan cari ini panah yang berhadapan dengan grafik, ini masih mungkin. Nah, ini panah berhadapan dengan grafik, ini juga masih bisa, panah berhadapan dengan grafik. Kemudian, nah, ini panahnya yang salah, nggak usah dipilih. Kemudian di sini, oke, ini masih benar. Ini grafiknya yang salah. Ya, setelah kita melihat yang ini, kita lihat juga ini bintangnya. Bintang ini, ujung bintang di sini selalu berhadapan dengan grafik dan ada dua kaki bintang di sini. Kita lihat ini bintangnya tidak menghadap grafik, ini salah. Kemudian yang ini juga tidak, walaupun ada di sini bintangnya, tapi tidak ada dua kaki bintang di bawah, tidak ada. Ini salah juga. Maka sudah pasti ini yang benar, ya. Jadi kita lihat ini adalah pencerminan dari gambar ini. Kita lihat kalau ini dicerminkan, ini gambarnya. Ini dicerminkan berhadapan, ini juga dicerminkan. Jadi yang benar adalah gambar pertama ini. Ya, gitu. Jadi ini sudah kita coret semua. Tinggal satu jawaban, ya. Mudah-mudahan kalau ketemu dengan pola soal yang lain, ya silahkan coba diamati polanya. Kemudian sebisa mungkin dihilangkan opsi-opsi yang tidak benar, ya, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Untuk soal nomor 17 ini adalah soal matematika dalam bentuk cerita, di mana penyelesaiannya membutuhkan logika, ya, tidak memerlukan rumus. Nah, langsung aja ke soalnya. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari, ya. 8 orang 4 hari. Berapa orangkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 2 hari? Jadi kalau 4 hari 8 orang, maka 2 hari untuk pengerjaan yang lebih cepat tentunya membutuhkan lebih banyak orang. Maka solusinya adalah ini dikenal dengan berbanding terbalik nilainya. Semakin banyak orang, maka lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Semakin sedikit orang, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Itu namanya berbanding terbalik. Maka solusinya adalah langsung aja 8 orang dalam waktu 4 hari. Kemudian berapa orang jika dalam 2 hari. Maka solusinya seperti ini, tulis saja 8 orang 4 hari, 8 kali 4. Kemudian
berapa orang, ini pertanyaannya 3 titik orang untuk 2 hari ya gitu. Jadi sekarang tinggal dikalikan aja 8 kali 4 32. Ini masih ya, pertanyaannya di sini berapa orang dikali 2 hari. Nah, kira-kira berapa kali 2 supaya dapat 32? Jadi jawabannya adalah 16 kali 2 baru dapat 32. Atau bisa juga dihitung seperti ini, 32 dibagi 2 itu dapat 16. Jadi kalau ingin dalam 2 hari maka diperlukan orang sebanyak 16 ya, gitu ya logikanya ya. 4 hari 8 orang, kita ingin lebih cepat 2 hari, maka harus 2 kali lipat orangnya ya, 16. Jadi jawabannya adalah 16 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 18, masih soal logika matematika dalam cerita. Jika 6 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 3 jam, berapa lamakah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh 5 orang pekerja? Nah, jadi ini pekerjaannya dikurangi, maka otomatis jumlah jamnya akan nambah ya. Ini masih berbanding terbalik nilainya. Langsung aja kita ke pembahasan. 6 orang pekerja dalam 3 jam. Kemudian pertanyaannya berapa lama kalau 5 orang pekerja? Maka bisa kita tulis 6 orang pekerja 3 jam seperti ini. 6 orang pekerja 3 jam. Kemudian 5 orang pekerja, nah, berapa lama? Ya, berapa lama? Langsung aja dikalikan 3 kali 6 18. 5, kemudian anggap T ini adalah lamanya ya, berapa lama. Maka seperti pembahasan sebelumnya, untuk mendapatkan nilai T adalah 18 kita bagi dengan 5 ya. 18 bagi 5 kita dapatkan 3,6 ya. Karena di sini tidak ada 3,6, tinggal kita bulatkan saja menjadi 4 ya. Jawabannya adalah 4 jam. Jadi kalau 6 orang 3 jam, maka 5 orang sekitar 4 jam. Jawabannya adalah ini, 4 jam. Ya, itulah beberapa pembahasan soal TKD di video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat pada saat mengikuti seleksi tes BUMN tahun ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan nilai maksimal dan bisa lulus di tahap yang pertama ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya untuk dapat update soal terbaru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.